karena saya ditugaskan di UNJ sebagai ketua asrama. Jadi asrama itu dibentuk disuruh kayak pesantren. Jadi kalau di sana istilahnya mudir direktur. Jadi mengelola asrama. Asrama di UNJ itu ada dari luar negeri, ada banyak, dari Thailand, dari Filipina, dari Nigeria, dari Yaman,
setiap subuh. Jadi saya mohon maaf ya tidak beserta bapak-bapak ketika subuh. Ya tetap subuh jamaah. Saya yakin bapak sudah tahu lah pahalanya ya Pak ya, pahalanya yang luar biasa. Jadi saya ya sama istri pun bisa paling ketemu hari ini. Jadi harus menangani mahasiswa yang beraneka ragam latar belakangnya. Ya, kita teruskan gaji kita. Perlu ingat ya bapak-bapak, di negeri sono ada beberapa negara yang kena musibah kayak Maroko ya Pak ya, sudah lama. Nah di sanalah banyak saudara-saudara kita yang korbannya itu sampai ribuan dan kemungkinan masih bertambah, yaitu karena adanya bencana alam. Ya kalau terjadi bencana alam di daratan itu memakan banyak korban. Kalau di kita kan terjadi gempa di lautan ya Pak ya, yang jauh, itu pun terasa getarannya. Ya kayak kemarin di daratan ya, di daerah Pak Cianjur apa ya. Nah itu juga luar biasa itu. Jadi padahal berapa skala Richter itu, kalau di Maroko 6,8 itu masya Allah. Kalau daratan ya sudah hancur. Nah kita sebagai seorang muslim ya sebisa kita ya, kalau ada yang bisa berdonasi silahkan untuk memberikan kepada link-link yang bisa dipercaya. Ya kalau kita tidak ya dengan memanjatkan doa, mudah-mudahan mereka tetap iman Islamnya dan orang-orang yang ditinggalkan itu memperoleh kesabaran. Nah itulah yang diharapkan dan mudah-mudahan Allah stop bencana tersebut. Ya itulah yang kita panjatkan untuk mereka. Ya itulah keadaan di kita. Dan begitu juga saudara-saudara kita yang di Rempang. Ya, jelas kalau dalam Islam itu kalau tanah sudah dihuni apalagi ratusan tahun itu menjadi miliknya. Nggak ada istilah terus diambil paksa, itu tidak ada. Jadi tanah yang sudah dihuni sekian tahun itu menjadi miliknya. Tidak ada ya kalau umpamanya mengusir itu harus ditempatkan. Makanya ada istilah kerohiman ya Pak ya. Kerohiman itu belas kasihan. Jadi itu harus diterapkan. Ini nggak tahulah pejabat kita kok kadang-kadang omongannya ya Pak ya, yang semestinya pejabat itu ngayomi, kadang-kadang ngomongnya kayak preman. Ya preman, berarti ada sesuatu yang kurang pas. Pokoknya harus jadi, kalau enggak bulldozer. Ini kalau sudah bilang kayak seperti itu berarti ada nafsu. Ya kalau menata negara itu kan yang diutamakan adalah masyarakatnya, penduduknya itu yang diutamakan. Kalau adanya fasilitas, ya kalau mereka itu bisa, ya kalau enggak dialihkan tempat yang lain, toh masih banyak. Nah inilah keadaan kita itu seperti itu adanya. Ya makanya kita memilih pemimpin itu jangan salah pilih. Ya kita bukannya berpolitik, ya tetap berpolitik tingkat tinggi ya Pak ya. Berpolitik tingkat tinggi itu tidak ingin memperoleh sesuatu dari kejadian politik, tetapi ingin kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat itu kebaikan bersama. Nah itulah yang kita inginkan, namanya politik tingkat tinggi. Ya yang ingin adalah kita rukun bareng-bareng, kita hidup sejahtera, kita tidak terintimidasi. Itulah politik tingkat tinggi. Jadi umat Islam berpolitik iya, kalau tempat-tempat peribadatan nggak ada politik praktis, adanya politik tingkat tinggi. Ya kalau umpamanya bilang berpolitiklah seperti Rasulullah, nggak ada itu istilah, disalahkan. Bagaimana pemilihan
para sahabat menjadi khalifah. Abu Bakar dipilih dengan musyawarah, dipilih dengan senioritas, dipilih karena perjuangannya. Nggak ada istilah nyinggung-nyinggung politik praktis. Ini menggambarkan seperti ini adanya. Begitu juga Umar dipilih karena apa? Karena waktu itu adalah memaksakan sosok Umar lah yang harus menjadi khalifah, sehingga Abu Bakar itu meminta izin kepada orang-orang yang sekitarnya ketika menjenguk beliau sedang keadaan sakit, minta nanti sepeninggalku yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Bukan wasiat, bukan. Kalau wasiat itu menyatakan nanti sepeninggalku harus gitu. Bukan wasiat, tetapi minta izin. Ternyata para sahabat yang menjenguk kepada Abu Bakar tidak ada yang protes. Nah, jadi model musyawarah itu bentuknya macam-macam. Ini yang paling indah, yang sering ditiru, yaitu ketika Umar bin Khattab mendekati ajalnya. Umar itu menunjuk beberapa tokoh yang pantas untuk jadi khalifah, yang akhirnya mengerucut kepada Ali dan Utsman. Asalnya itu ada lima kandidat. Nah, di sana ada Abdullah bin Umar itu tidak mempunyai hak dipilih, tetapi punya hak pilih. Yang nantinya kalau sudah di-deadlock, maka penentunya adalah Abdullah bin Umar dan seterusnya. Ya, jadi itulah di masa Khulafaur Rasyidin. Maka kalau kita bilang dalam Islam nggak ada pemerintahan, berarti orang nggak tahu bagaimana proses sejarah yang terjadi. Dalam Islam ada pemerintahan. Ya, kalau dibilang nggak ada, berarti nggak tahu sejarah. Ya, Rasulullah kenapa tidak menyatakan dirinya sebagai pemimpin? Ya karena statusnya yang awal, yang paling utama sebagai nabi dan rasul. Ngapain sebagai raja? Ngapain sebagai kepala negara? Lebih mulia dari yang lain-lain. Makanya kedudukan rasul dan nabi itu ya paling mulia. Dan buktinya Rasulullah itulah yang menentukan segala-galanya. Perang, maka Rasulullah menyatakan perang ya perang. Stop ya stop. Dan semuanya yang mengatur itu Rasulullah. Maka Rasulullah juga mempunyai kepemimpinan. Nah, inilah yang kadang-kadang orang karena dibutakan kedudukan, dibutakan oleh uang, berani menyatakan dalam Islam nggak ada pemerintahan. Saya kadang-kadang kalau kesel, goblok sih ya. Nggak tahu sejarah, ngomong sembarangan. Ya itulah umat Islam itu harus tahu bahwa dalam Islam itu ada pemerintahan. Cuma, ada cumanya. Rasulullah itu tidak pernah menyatakan sistem ini yang harus dijalani, itu enggak. Makanya diserahkan kepada keadaan yang ada. Ya, demokrasi enggak salah asalnya. Kerajaan enggak salah. Enggak ada yang salah. Kalau kita lihat asal muasal di dalam sejarahnya. Ini mungkin pernah saya sampaikan bahwa demokrasi dengan ijma, musyawarah itu seolah-olah berbeda. Ya beda memang. Kalau dalam Islam musyawarah mufakat. Kalau dalam Islam. Kalau di demokrasi itu 50% plus 1 maka jadi. Beda ya. Kalau di dalam Islam itu bagaimana yang masjid ini itu mufakat iya semua. Prosesnya nggak mudah. Perlu pendekatan-pendekatan dengan persuasi. Jadi bagaimana, kenapa kamu kok berbeda? Ada nggak kamu pendapat yang bagus yang mendekati Al-Quran? Terus sampai ketemu titik temu. Jadi untuk musyawarah itu menjadi mufakat itu memerlukan waktu yang panjang. Makanya perlu kesabaran. Makanya kalau musyawarah mufakat tidak ada yang dihinakan, tidak ada yang dikalahkan. Itulah dalam Islam. Berbeda dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu kan 50% tambah 1 ya Pak ya. Udah yang 49, sekian itu kalah. Makanya ada cekung kamret kadrun. ya seperti itulah.
karena ada yang merasa dikalahkan. Tapi kalau dalam Islam nggak ada. Yang mayoritas nggak ada mayoritas. Yang minoritas nggak ada. Semuanya sama kedudukannya. Tapi penerapan ini lama waktunya, Pak. Lama waktunya. Jadi perlu mempunyai kesabaran. Ya, itulah yang kadang-kadang kita memilih perwakilan yang bukan perwakilan dari kita ya, Pak ya. Ingat ya, nanti kita kan sebenarnya sudah diberikan kecerdasan memilih orang itu. Sekarang nggak memilih kelompok, tetapi bisa memilih orang. Jadi kalau bapak-bapak masuk TPS, ada orang, oh ini walaupun di mana dia tempatnya, inilah yang pantas menjadikan pemimpin, ya. Nah itu ada, ya, pemain di DPR, itu kan wadahnya macam-macam ya Pak ya. Ya kalau dulu kan yang wadahnya dulu, kalau tahun zamannya Pak Harto, kalau sekarang enggak, itu orangnya. Bisa jadi bapak itu memilih di tempat yang warnanya abu-abu, tetapi di sana ada partai abu-abu kan? Saya nggak tahu ya. Jadi ada partai yang umpamanya warnanya nggak jelas, tapi di sana ada orang yang bisa dipercaya, pilih gitu. Nah itu sudah seperti itu. Ya itulah apa itu politik dalam Islam, politik tingkat tinggi. Bukan mengharapkan kedudukan, bukan mengharapkan komisi, bukan mengharapkan sesuatu imbalan yang sifatnya duniawi, itu tidak ada. Tetapi demi kemaslahatan umat yang lebih besar. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah As-Saffat ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وجاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق الله العظيم. Ya, kita tengok ayat yang sebelumnya, bagaimana ketika ayat-ayat Allah memberikan gambaran bahwa kita itu nanti mengalami fase-fase periodisasi kehidupan kita. Jadi ada alam arwah, ada alam rahim, alam dunia, alam kubur. Nah, disinilah mulai dibicarakan oleh Al-Quran, ya, ditegaskan yang kemarin, yaitu bagaimana percakapan-percakapan Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu suatu kemutlakan, mereka itu membeberkan keadaan yang ada di dunia, yaitu dengan pernyataan kami sudah menjadi tulang belulang, kami sudah menjadi tanah, kami sudah dimakan rayap dan sebagainya, hancur seperti ini, akankah kehidupan? Bahkan mereka menyatakan termasuk nenek moyang kita, artinya yang sudah lama banget gitu. Ya, ini lagi-lagi kalau kita itu menyikapi suatu kejadian yang akan datang,
mestinya kita itu kembali bagaimana kejadian awal. Apakah kita itu kejadian awalnya itu sudah ada bahannya? Yang tidak ada bahannya saja bisa ada itu. Artinya Allah mengadakan sesuatu itu bisa, apalagi yang awalnya pernah hidup, dihidupkan kembali itu yang mudah. Nah inilah yang harus kita pahami. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menyatakan seperti itu adanya. Makanya digambarkan oleh Al-Qur'an, "Aidza mitsna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'usun." Akankah aku sudah mati dan aku ini sudah menjadi tanah dan tinggal tulang belulang akan dibangkitkan? Nah ini pernyataan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Dan ditegaskan lagi, awa aba'unal awwalu, apakah bapak-bapakku yang terdahulu juga kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu ayat Al-Quran ini menegaskan, kul na'am, iya akan dibangkitkan kira-kira seperti itu. Wa antum dahirun, dan kamu ini akan hina, akan terhina. Jadi orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat, mereka itu akan dihinakan oleh Allah. Dan lebih dari itu, ketika ada suara yang kencang, jadi nanti Israfil itu memberikan peringatan dengan meniupkan trompetnya. Trompet yang pertama itu mematikan keseluruhan, trompet yang kedua menghidupkan kembali, dan seterusnya. Nah ini kenapa malaikat Jibril menyatakan bahwa Israfil itu adalah malaikat yang akrab, yang dekat dengan Allah. Ya karena nanti yang dimatikan oleh Allah langsung Israfil, dan yang dihidupkan oleh Allah secara langsung juga Israfil. Makanya makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang dekat dengan Allah, para malaikat, yaitu diantaranya Israfil. Makanya ketika Israfil datang kepada Nabi Muhammad, nah disitulah malaikat Jibril itu terasa nggak enak. Ini jangan-jangan akan memberikan kabar akan terjadinya kiamat. Nah ketika itulah Nabi Muhammad itu memandang Jibril, kenapa Jibril engkau seperti itu? Nah di sana ada rasa nggak enak, jangan-jangan memberikan kabar akan terjadi kiamat. Karena jarang yang namanya Israfil itu turun ke dunia, dan digambarkan sayapnya itu lebih banyak daripada malaikat Jibril. Jadi satu sayap itu Pak, kalau untuk meremes dunia itu gampang Pak, kalau diperintahkan oleh Allah. Nah ketika itulah bertanya Israfil kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan? Ingin menjadi seorang raja, ingin menjadi orang yang kaya raya, atau ingin menjadi orang yang sederhana? Maka Jibril memberikan bisikan, jadi orang yang sederhana saja gitu. Oleh karena itu Rasulullah walaupun menaklukkan beberapa daerah, beberapa wilayah, dan didukung oleh sahabat-sahabatnya, itu tidak menyombongkan diri. Itu gambar-gambar yang sampai kepada kita itu memang benar Pak. Ranjang Rasulullah itu seperti itu, masih bagusan kita. Tempat tidur Rasul itu dekat dengan dapur, seperti itu adanya. Itulah Rasulullah. Makanya Nabi diwariskan kepada sahabat-sahabatnya, kepada Umar. Ketika Umar itu didatangi oleh orang yang dari jauh ingin mengadu, Umar itu sedang duduk-duduk. Nah disitulah dia itu ditanya, tahukah engkau Amirul Mukminin? Tahu. Tahukah engkau Umar? Tahu. Nah diantarkan ke rumahnya, tahu-taunya dia. Nah disinilah sampai kepada Khulafaur Rasyidin, para khalifah itu hidupnya sederhana, nggak ada yang mewah. Nanti kalau kita lihat lagi, Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah di masa dinasti Bani Umayyah, itu kaya raya,
Tetapi ketika jadi khalifah, kekayaannya itu berkurang. Ya kayak kita ya Pak ya. Kalau kita jadi pejabat, kekayaannya bertambah. Nah itulah Umar bin Abdul Aziz. Makanya sejarawan itu bilang, andaikan ada khalifah yang kelima, maka Umar bin Abdul Aziz itu masuk deretan Khulafaur Rasyidin. Ini juga sering disampaikan. Umar bin Abdul Aziz itu kenapa dia menjadi khalifah yang begitu hebat? Itu kalau kita lihat Pak, keturunannya itu dari keturunan satu dari darahnya Umar. Kita telusuri. Yang satu dari penjual susu. Makanya sering ini nanti akan kita lihat di sini bagaimana orang-orang itu akan kumpul. Orang itu akan kumpul itu sesuai dengan apa itu kualitas kita. Kualitas kita itu dilihat dari apanya? Iman Islamnya. Bukan dari apa itu kedudukannya, bukan. Tapi iman Islam kita, ketakwaan kita. Kualitas ketakwaan kita itulah yang menjadi nilai Allah, nilai yang Allah memberikan kepada kita, yaitu ketakwaannya. Makanya dinyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah disitulah ketemu darah Umar bin Khattab dengan darahnya orang penjual susu yang nantinya turun kepada Abdul Aziz. Nah itu. Jadi kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran yang sering dibacakan oleh imam-imam, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, itu benar. Nanti ayat yang sebelumnya juga gitu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nah, bergelombang-gelombang itu ya sekelompok-sekelompok. Sekelompok-sekelompok itu sudah dipilah-pilah. Oh, ini jamaah Masjid At-Taubah. Oh, ini ahli sedekah. Oh, ini yang ahli ibadah suka berjamaah. Oh, ini itu ada kelompok-kelompoknya. Nah, itulah gambaran nanti di akhirat itu seperti itu adanya. Ya, yaitulah ayat yang telah kita baca bersama pada sebelum yang kita bahas. Yang barusan kita baca. Yuk kita teruskan. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin fa haqqu 'alaina qawlu rabbina inna ladzaiqun. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan, dan tidak adalah bagi mereka dan bagiku atasmu itu kekuasaan. Bal kuntum qauman taghin, akan tapi kamu ini termasuk kelompok ataupun bangsa kaum yang durhaka. Fahaqqu alaina qaulu rabbina inna ladzaiqun. Maka nyatalah pernyataan Allah, qaulu rabbina itu yaitu wahyu ya. Qaulu rabbina, pernyataan Allah, inna ladzaiqun, bahwa sungguhnya kita ini akan merasakan. Jadi fa'aghwaynakum inna kunna ghawin, maka aku ini telah menyesatkan kalian dan engkau ini bersama kita termasuk orang-orang yang tersesat. Fa innahum yawma idzin fil azabi mustarikun, maka sesungguhnya mereka pada hari ini itu sama-sama disiksa. Ya, ini menggambarkan bahwa ketika mereka itu di akhirat nanti dikumpulkan, mereka itu menyatakan, aku ini sudah tidak mampu, tidak ada kuasa lagi. Ya karena apa? Karena kamu ini termasuk orang-orang yang telah tersesat. Ya kesesatan itu bisa jadi karena diajak oleh mereka. Makanya dinyatakan inilah pernyataan Allah yang sudah dinyatakan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang telah berbuat maksiat, orang-orang yang cenderung meninggalkan perintah Allah, suka melaksanakan larangannya, maka dia menyatakan fahaqqu alaina qaulu rabbina ladzaiqun. Maka aku ini ya nyata bahwa kami ini akan merasakan. Fa ahwaynakum inna kunna ghawin. Aku telah menyesatkan kalian dan aku ini juga tersesat. Inilah orang-orang yang sama-sama itu seperti itu. Maka dia pun menyatakan fa innahum yawma idzin fil adzab mustarikun. Karena pada hari itulah mereka itu sama-sama
sama-sama merasakan azab Allah. Ini artinya kalau orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang suka melanggar perintah Allah, suka melaksanakan larangan Allah, itu tidak ada istilah tolong menolong, Pak. Nggak ada. Kalau sudah terjebur, ya akan saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu sih aku diajak berbuat seperti ini. Nanti dibalikan lagi, ya kenapa kamu mau? Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi adanya itu saling salah menyalahkan. Tapi kalau orang yang sesama ahli ibadah itu tidak. Karena nanti syafaat itu akan diberikan oleh Allah kepada Allah yang izinkan. Nah ini ada firman Allah yang menyatakan yang Allah berikan wewenang. Memang yang paling besar syafaat itu dari Rasulullah. Syafaatul uzma itu dari Rasulullah. Nanti ada yang Allah berikan wewenang untuk diberikan syafaat, memberikan syafaat, yaitu orang tertentu. Ya satu, orang memberikan syafaat berarti nggak punya dosa ya Pak ya. Masa dia bisa memberikan syafaat sementara dia berdosa, ya kan nggak mungkin. Dan orang yang diberikan syafaat yang namanya pertolongan itu kita punya bahan Pak. Punya bahan, tinggal dikit gitu kira-kira seperti itu. Maka dipenuhi. Ini tambahannya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita nggak ada apa-apanya, ya kalau ya makanya nanti ada syafaatul uzma itu dari Rasulullah. Nanti ada orang yang dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus dia tidak berbuat syirik, tidak ada hubungan sama manusia, dosanya hanya kepada Allah, maka di sana akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Yang dikabarkan sudah kosong ya Pak ya, tinggal hatinya, karena hatinya tidak pernah bohong. Nah disitulah dia dipanggil oleh Rasulullah akan memperoleh syafaat. Ya kalau seperti itu gambarannya, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf bukannya sombong. Ya kita termasuk tidak yang seperti itu kan. Ya kita tetap mengharap syafaat Rasulullah. Tinggal jaga-jaga, jangan sampai kita itu su'ul khotimah. Ya pertahankan seperti ini dan kita sampai hidup matinya yaitu husnul khotimah. Nah ini akan memperoleh syafaat dari Rasulullah. Ya jadi itu syafaatul uzma itu dari Rasulullah. Yang nanti akan ada yang diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada sesamanya itu ada. Nah inilah gambarannya. Jadi orang-orang yang berbuat dosa itu akan saling menyalahkan. Diteruskan lagi, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ya, kami itu seperti itulah terhadap yang kami buat terhadap orang-orang yang berbuat banyak dosa, mujrim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum bahwa sungguhnya mereka kanu waktu hidupnya. Karena itu kalau diartikan waktu itu, Pak. Nah, kalau di sini kamu waktu hidup mereka idza qila lahum ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah. Disuruh ungkapkan la ilaha illallah. Mereka apa? Yastakbirun. Mereka itu sombong. Disuruh ungkapin la ilaha illallah, enggak mau. Nah, dia nyatakan. Nah, di sini dinyatakan wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Wa yaquluna, mereka berkata, a inna latariku, apakah aku disuruh untuk meninggalkan alihatina Tuhan kami li syairin majnun terhadap penyair yang gelo. Nah, ini li syairin majnun itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir itu kan suka mengolok-olok Rasulullah. Jadi suka mengolok-olok Rasulullah. Ya namanya kalau orang-orang kafir Quraisy itu digambarkan kalau dia itu mendengarkan ayat Al-Quran, dia terkagum-kagum, Pak. Nah, ketika dia itu mendengarkan ayat Al-Quran terkagum-kagum, nanti ketika dia itu ini adalah firman Allah.
Ketika dinyatakan ini firman Allah, oh itu sihir Muhammad, bilangnya seperti itu. Ya, jadi inilah orang-orang yang kafir itu seperti itu adanya. Dan itu sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah itu sampai sekarang adanya. Tapi Rasulullah itu luar biasa, Pak ya. Jadi ketika Rasul itu wafat, di sana Abu Bakar itu minta izin kepada Aisyah. Aisyah, engkau kan tahu Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Saya kayaknya sudah saya kerjakan yang saya ikut. Terus Aisyah bilang, ada Abi, yaitu di sana di pasar itu ada orang Yahudi, dia itu buta dan dia itu sering disuapin oleh Rasulullah. Dikasih tahu tempatnya. Ketika dikasih tahu tempatnya, dia datang ke sana, disuapinlah dia. Ketika disuapin, dia mengolok-olok Rasulullah terus. Muhammad gila, Muhammad penyair, Muhammad dan seterusnya. Pokoknya nggak ada putus-putusnya. Ketika disuapin, loh kok ngomongnya begini? Tapi dicoba untuk terus disuapin oleh Abu Bakar. Ketika disuapin, dia ngomong, kok suapannya beda dengan yang dulu gitu. Kok suapannya beda gitu. Karena seperti itu, maka Abu Bakar itu bilang, iya, sekarang yang nyuapin saya Abu Bakar. Kalau dulu adalah Rasulullah yang engkau caci, yang engkau maki, baru dia sadar, oh Rasulullah itu dulu yang sering saya maki, yang sering saya hina, yang sering saya ucapkan dengan ucapan yang tidak senonoh, akhlaknya luar biasa. Nah ketika itulah dia itu mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Nah itulah Rasulullah, mempunyai akhlak yang luar biasa. Makanya wajar kalau Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada dirimu Rasul itu terdapat akhlak yang agung. Dan dinyatakan dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul bagi kalian, bagi kita semua ada akhlak yang bisa kita tiru dari Rasulullah. Nah inilah ya, jadi orang-orang kafir itu sering menuduh Rasulullah itu sebagai syair majnun, penyair yang gila, bilangnya seperti itu. Ini orang-orang yang benar-benar gak waras ya Pak ya. Rasulullah jelas membawa apa itu firman Allah, dan itu kata-katanya indah, pesannya juga jelas apa yang dibawakan. Kok mereka menyatakan sebagai penyair yang gila? Itu kan memang benar-benar memang ditanamkan kebencian. Ini kalau kita lihat, mohon maaf Pak ya, yang suka mengolok-olok ajar agama Islam itu kan orang Nasrani Pak ya. Orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani yang sering mengolok-olok? Ini kalau orang menuduh para pendeta yang menjadi mu'alaf itu mengaku Pak, bahwa yang bisa mengkritisi Injil yang memang itu bukan buatan, bukan asli, itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Makanya mereka itu panas ketika ada kritikan dari Al-Quran, itu panasnya luar biasa. Ya kayak umpamanya surah Al-Kafirun aja itu jelaskan ya, lakum dinukum waliyadin. Mereka itu bilang, cuma dibilang kafir loh gitu ya. Sampai ada tahun kemarin baru saya dengar ini tahun politik terus masuk di kancah nasional. Kita tidak boleh bilang kafir, padahal ayat Al-Quran. Nah inilah politik, agama dibawa politik sehingga bisa membelok-belokkan akidah. Makanya benar Pak, konsep akidah itu ada yang dimunculkan karena latar belakangnya duniawi. Itu ada, benar adanya. Jadi konsep-konsep akidah yang munculnya karena urusan duniawi itu ada, dan itu terbukti. Kita disuruh bilang nonis gitu ya, nggak boleh bilang kafir. Kalau bilang seperti itu, kita berarti menyalahi Al-Quran. Jelas, Al-Quran itu tegas. Kenapa dia bilang kafir? Ya karena yang namanya kafir itu menolak, mengkafir ya, menolak, itu jelas sekali seperti itu. Ya, bal jaa bil haqqi wa saddaqa
inilah dinyatakan inilah yang hak ya dan membenarkan para rasul. Al-Quran itu nggak ada yang menyalahkan para rasul, nggak ada. Semua mengakui, dan bahkan Al-Quran itu menyatakan kalau kita itu mengingkari salah satu para nabi, ya Nabi Isa kok tidak dinyatakan sebagai nabi. Nah itu salah satunya, maka kita bukan orang Islam. Jadi kita disuruh menyatakan nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Ya kalau yang 315 itu rasul itu kan tidak tercatat ya. Tidak tercatat. Nanti ada lagi 24.000 nabi yang banyak. Yang banyak itu juga kita tidak harus mengetahui karena jejaknya itu sudah terhapus, tidak ketahuan. Maka ketika kita itu mengingkari salah satu rasul yang 25, kita itu bukan orang Islam. Kalau orang Islam itu harus mengakui secara keseluruhan. Nah ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu nilainya sama. Makanya Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ini perilaku manusia Pak ya. Jadi Allah itu tidak membedakan para rasul, semuanya sama. Artinya kita disuruh untuk meyakininya sebagai keyakinan. Tidak boleh kita itu menguranginya. Ya, itulah Al-Quran. Innakum ladaikul adzabil alim. Sesungguhnya kalian itu akan merasakan azab yang pedih. Alim dengan alim beda Pak ya. Ini kalau baca Al-Quran hati-hati. Makanya saya sering sampaikan, kalaupun kita sudah hafal, sering baca Al-Quran dibaca lagi gitu ya. Ada alim, ada alim. Jadi ain dengan hamzah itu beda. Kalau alim itu yang maha mengetahui. Kalau alim itu pedih. Nah makanya hati-hati. Mahrajnya itu harus diperhatikan. Ini ladzaikul adzabil alim, akan merasakan siksaan yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah mereka itu dibalas kecuali karena perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka ketika di dunia. Illa ibadallahil mukhlasin. Ini ada pengecualian. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Nah ini Pak. Jadi kita itu berbuat itu harus disertai dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Disuruh ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, luar dalam. Bapak mengerjakan sholat, ya hatinya pun ikut sholat. Bapak datang hadir ke majelis, hatinya ikut juga ke majelis. Bapak hadir bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya juga ikut. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu arti ikhlas itu bersih, luar dalam itu sama. Tidak ada perbedaan. Makanya nanti kalau yang ini itu ada penilaian. Kalau luar dalamnya beda, bisa jadi munafik. Munafik itu luarnya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Nah di dalamnya menunjukkan permusuhan. Nah itu munafik. Jadi kelihatannya baik-baik, di dalamnya tidak baik, munafik. Nanti ada lagi Pak, takiyah. Kalau takiyah itu menyimpan kebaikan. Jadi ini konsepnya orang Syiah. Jadi kalau ada orang Syiah perang terus ditangkap, apa agamamu? Padahal dia Islam. Saya agamanya sama dengan kamu. Nah ini menyimpan keyakinan itu nggak boleh juga. Kalau di kalangan Sunni kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah, ketika ditanya ketika perang apa agama kamu? Aku Islam. Sampai kita dibunuh syahid. Nah itulah kalau kita. Kalau Islam tidak boleh kita rahasiakan. Aku Islam, jaharkan. Artinya dijaharkan itu tunjukkan identitas kita. Ya kalau kita di mana-mana waktunya sholat. Walaupun sibuk seperti apa, ada sholat, waktu sholat, jangan enggak sholat. Nah inilah identitas kita. Identitas sebagai muslim menegakkan sholat menjadi suatu keharusan. Ya ikhlas. Ulaika lahum rizqun
Bagi mereka yang mukhlis, yang bersih, itu ada rezeki yang sudah ditentukan. Fawakihu wa hum mukramun, ada buah-buahan yang mulia. Ya kalau dimakan itu menyehatkan. Kalau dimakan enak, kalau dimakan menyegarkan dan seterusnya. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ala sururin mutaqabilin. Nah, di dipan-dipan kita itu bisa berhadapan-hadapan. Ini sebenarnya sudah saya siapkan berhadapan-hadapannya itu nanti ada percakapan yang indah, Pak. Nanti kan ada komunikasi antara penghuni surga dengan penghuni neraka dengan penjaga, itu ada percakapan. Nanti ada Pak, penghuni surga dengan penghuni neraka bercakap-cakapan, itu juga ada. Ya, bercakap-cakap itu ada Pak. Jadi bercakap-cakapnya antara ahli surga dengan ahli nar itu ada. Tapi waktunya tidak mencukupi Pak ya. Yudhafu alaihim bika'sin min ma'in, berkeliling di sana ada gelas-gelas ya, gelas-gelas itu kayak piala-piala itu yang disertai dengan air yang mengalir. Bayqa lafzatil lisyaribin, warnanya putih ya, dan enak bagi orang yang minumnya. La fiha ghawru wa la hum anha yunzafun, ketika diminum di dalamnya itu tidak menjadikan dia itu mabuk, itu enggak, atau hilang akal, itu juga tidak. Wa indahum qasiratut tarfi'in, nah di sana ada apa itu ya, senyuman-senyuman yang indah ya, bidadari-bidadari ya, yang menyertainya. Ka'annahunna baydun matnun, ya yang putih yang kayak telur, dan itulah tersusun karena indahnya. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun, maka dia pun berhadapan-hadapan dan saling tanya. Kan ada ya, kalau ahli surga kan ada pernyataan, kenapa engkau dalam neraka sakor? Dan bisa menyatakan lam nakum minal musallin dan seterusnya. Tapi di sini besok juga akan ada pembicaraan tentang qarin. Nah ini qarin itu ada yang menyertai kita. Nah di situ ada kan kayak qala qailun minhum inni kana li qarinun, bahwa setiap kita itu ada qarinnya. Nah nanti kita lihat qarin yang sebenarnya itu apa yang bagi umat Islam. Insyaallah depan kita jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.